Marhaba, Assalamualaikum Ustadz, kaifa hal al-yaum? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Oh ya, sekarang haji ya, haji cecep, hehehe. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, Apa kabar? wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang kita rasakan hingga hari ini sehingga kita bisa berkumpul, bisa beraktivitas, melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah kita libur cukup lama, ada 2 bulan ya, mungkin 2 bulan, mudah-mudahan pelajaran yang disampaikan sebelumnya, walau tidak bertemu, masih bisa diingat dan tidak lupa ya. Ya, sebelum masuk ke pelajaran, terlebih dahulu saya ingin menyapa dulu. Ada siapa aja nih di sini yang sudah hadir? Bundaan ke Pak Nurdin, Bu Dini, Bu Nok, Bu Fitriani, Ibu Haja Saifuddin, Bu Indraini, Bu Karimah nih kayaknya agak nama baru ya, Bu Karimah. Ada Bu Lilis, Bu Lina, Bu Putri tadi sudah langsung on. Ada Sofwan, ini Pak Sofwan, Bu Sofia dan Umu Umar. Alhamdulillah sepertinya ini nama-nama yang lama sebenarnya banyak kan ya. Jadi insya Allah mungkin pelajarannya masih pada ingat ya. Tapi memang tadi ada saran untuk kita diulang lagi ya. Ya, kita sekedar mereview terkait dengan pelajaran bahasa Arab ini. Kita belajar untuk bisa membaca ya teks-teks yang berbahasa Arab dan juga memahami artinya, memahami maknanya. Ya, kita mulai dari pelajaran tentang bahasa Arab itu. Yang pertama adalah bahwa terkait ini harokatnya sudah pada paham semua. Kalau yang sudah biasa membaca Quran, insya Allah itu sudah bisa membaca bahasa Arab ya. Ya, ada fathah, kasrah, dhammah, kemudian ada tanwin, fathatain, dhammatain, dan kasratain. Dan yang kedua terkait dengan bahwa kosakata
atau satu kata di dalam bahasa Arab itu dia memiliki gender, ya. Dia punya jenis kelamin, ya. Jenis kelaminnya cuma dua, laki-laki dan perempuan, ya. Sesuai fitrah. Beda dengan LGBT. LGBT mah banyak. Apalagi di mana, di Thailand 11. Jadi satu kata di dalam bahasa Arab itu dia pasti memiliki gender, ya. Bisa laki-laki dan atau perempuan. Maka ketika satu kata itu berjenis laki-laki, maka kata yang mengikutinya atau kata yang mengawalinya juga harus sama, ya. Harus sama. Laki-laki, laki-laki. Ya. Di pelajaran yang pertama kita beberapa kali sudah, ini insya Allah sudah paham, ya. Ya, ini jenis-jenis apa namanya kosakata, beberapa contoh kosakata yang kebetulan berjenis laki-laki. Nah, termasuk juga ini kata hadza. Pelajaran pertama kita adalah ismul isyarah muzakkar lil qarib. Jadi ini kata tunjuk laki-laki untuk menunjuk yang dekat, ya. Ismul isyarah al-muzakkar lil qarib. Jadi hadza ini untuk menunjuk ke benda yang dekat, ya, menunjuk yang ditunjuknya dekat. Jadi kita terjemahkan ini, ya. Nah, tapi ininya untuk menunjuk yang laki-laki. Di sini ada baitun, ada masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun. Ini sudah pada hafal semua insyaallah, ya. Baitun, ya. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza. Ini kita hanya ngulang saja, ya. Maka saya agak cepat gitu, ya. Kalau ada yang apa namanya? Ada yang nggak paham langsung aja boleh dipotong. Nah, ini baru hadza, ya. Nah, teman hadza ini karena dia laki-laki maka ada yang perempuannya, ya. Yaitu nggak usah nggak usah di close. Di sini sebenarnya ada buku lain yang apa bahasa Arab yang ini namanya buku ini diambil dari bukunya yang dikarang oleh Ustadz M. Tholib, ya, belajar bahasa Arab. Nah, di pelajaran awalnya juga sama, dia menyampaikan terkait dengan ismul isyarah al-mufrad. Nah, ini kata tunjuk untuk mufrad. Mufrad itu satu, ya. Mufrad itu tunggal, ya, kata tunggal. Nah, di sini sekaligus, ya, sekaligus ismul isyarah lil qarib dan ismul isyarah lil ba'id, ya. Ada hadza itu untuk yang laki-laki, di sini untuk yang laki-laki, kemudian yang untuk perempuannya hadhihi. Ini untuk yang qarib, ya, untuk yang qarib atau dekat, ya, sehingga kalau karena dekat dia diterjemahkannya ini. Sorry. Dan ini juga untuk yang ba'id, ba'idun, kata tunjuk yang jauh. Ini untuk laki-lakinya, ini juga untuk perempuannya, ya. Al-ismul isyarah al-mufrad lil mudzakkar al-mudzakkar lil qarib itu hadza. Kalau ismul isyarah al-mufrad lil muannas al-muannas lil qarib itu hadhihi. Jadi ini ada mudzakkar laki-laki, yang muannasnya adalah hadhihi. Terjemahannya sama, ini, ya. Sama-sama ini untuk yang dekat. Dan untuk yang jauhnya adalah zalika, ya. Ismul isyarah al-mufrad al-muannas lil ba'id.
Itu laki-lakinya zalika dan untuk perempuannya adalah tilka. Ya, contoh penggunaannya untuk ya mudzakkar dan muannasnya atau laki-laki dan perempuannya itu harus sama. Ya. Ketika benda itu yang ditunjuknya adalah berjenis kelamin laki-laki, maka kata tunjuknya juga menggunakan yang laki-laki. Ketika yang ditunjuknya itu adalah bergender perempuan, maka kata tunjuknya menggunakan yang untuk perempuan. Ya, yang kalau hadza, kalau ini ya berarti pakainya hadza kalau untuk laki-laki. Kalau itu dzalika. Kalau untuk perempuan, kalau ini pakainya hadhihi. Kalau yang untuk perempuannya yang jauh itu pakai tilka. Seperti contoh di sini ya. Yang sebelah kanan ini adalah untuk yang laki-laki. Nomor A-nya laki-laki, yang ba-nya adalah untuk yang perempuan. Ini untuk yang dekat. Yang ja ini kalau di kita ABC ya, ABCD, berarti abajadun. Yang ja ini adalah untuk yang jauh laki-laki dan ini untuk yang jauh perempuan. Boleh, silahkan kita coba baca dari sini ya. Ini bahasanya sama dengan ini sebetulnya. Sebentar. Bahasanya sama dengan yang nggak bisa ya. Nggak bisa dipindah ya. Oh ini. Nah, sama dengan ini, hanya ini lebih langsung sekaligus 4 tema gitu. Kalau di sini kita kan satu-satu ya, ada dulu gitu nanti kita lanjutkan di kata tanyanya. Silahkan dari siapa nih? Pak Nurdin yang udah open mic. Silakan Pak Nurdin, sehat? Jelas sehat Ustaz. Mangga Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Haja Ahmadi. Iya. Haji Fatimatu. Iya. Haja Isonun. Haji Miratun. Lanjut. Haja Tilapiri. Kecilan Ustaz. Hah? Ya, Haja Tilapiri. Di Z. Haja Tilapiri. Yun. Haji Yuna. Yuna. Haji Sayarotun. Sayyaratun. Haja Tolibun. Haji Tolibatun. Iya. Terima kasih Pak Nurdin. Alhamdulillah. Jadi di sini bisa terlihat ya perbedaannya antara hadza dan hadhihi penggunaannya. Yang ditunjuk ya, ini yang ditunjuk namanya musyarun ilaih ya. Ini ismul isyarah. Hadza ini ismul isyarah dan yang ditunjuknya ya kata adalah musyarun ilaih. Kita mungkin tidak terlalu tidak terlalu pusing dulu dengan istilah lah ya. Yang penting cara bacanya betul. Hadza Ahmadu. Nah, Ahmadu beda dengan Muhammadun, Umarun, Aliyun. Ahmadu itu dia tidak ditanwin ya. Untuk kata-kata untuk beberapa nama orang itu untuk yang laki-laki ada juga yang tidak ditanwin. Tetapi kalau yang untuk perempuan seperti Fatimatu, untuk perempuan semuanya tidak ditanwin ya kalau untuk nama perempuan ya. Aisyatu tidak Aisyatun. Fatimatu tidak Fatimatun ya. Apalagi Hafsah itu Hafsatu tidak Hafsatun. Ya. Zainabu tidak Zainabun, ini di sini ada. Ya. Yang ditunjuknya adalah ini yang di sini laki-laki, di sini perempuan, dan di antara
ciri bahwa satu kata itu termasuknya berjenis perempuan adalah, ini salah satunya adalah dengan adanya tak marbutoh ya. Di sini ada hirratun, sayyaratun, thalibatun. Ya. Jadi nanti kalau ada titik-titik sayyaratun, ya, itu jangan diisi hadza tetapi hadhihi. Itu untuk yang qarib ya. Sekaligus nih ini kita juga menghafal lagi kosakatanya. Di sini ada Ahmad sama Fatimah nama orang. Hisonun apa Pak? Masih ingat Pak Nurdin? Hisonun? Lupa juga dong. Hadza hisonun. Hisonun tuh Kuda. kuda. Nanti di sini ada. Hadhihi hirratun. Hirratun apa? Kucing ya Pak ya. Kucing. Tapi kucingnya kucing betina ya. Oh iya. Lupa. Pakai tamar buto. Kemudian televisiun. Nah, itu udah jadi bahasa Arab ya. Televisi. Ya, televisi. Sayyaratun. Mobil itu. Mobil. Tolibun. Dokter. Terus bukan Pak. Pelajar. Tobib. Kalau dokter mah tabib. Pelajar. Pelajar atau mahasiswa ya. Pelajar. Tepatnya mahasiswa ya. Tolibatun sama mahasiswa, mahasiswi ya. Mahasiswi. Nah ini contoh untuk yang dekat ismul isyarah lil qarib lil mudzakkar wa mudzakkar wal muannas. Kemudian yang lil ba'id ismul isyarah kata tunjuk ya untuk yang jauh di sini pakai zalika yang untuk laki-lakinya sebelah kanan dan yang perempuannya sebelah kiri. Silakan dari Ummu Umar ya sudah buka mic juga. Dibaca ya Ustaz. Ya, enggak Ummu Umar. Zainabu. Zalika filun. Tilka naqatun. Zalika mizya'un. Iya. Lanjut. Tilka. Oh, kayaknya hilang sinyal nih. Apa saya yang hilang sinyal? Mungkin Umar yang hilang sinyal. Oh iya, khawatir di saya. Ini sinyal di rumah kadang-kadang suka ini. Ada yang baru bergabung, ada Bunda Mila Gabe dari Belanda, Bunda Nida Masya dari Allah. Australia. Masya Allah. Jadi Bunda Mila Gabe sama? Bunda Nida yang pernah. Oh, Bunda Nida, ya. Ahlan wa sahlan, Bunda Mila. Panggilannya Mila aja ya. Assalamualaikum Ustaz Cecep. Alhamdulillah bisa gabung lagi. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Salam kenal. Selamat bergabung. Alhamdulillah. Arabiknya internasional nih. Masya Allah. Umar. Sudah Kayaknya ini Ya. kendala sinyal. bisa. Iya. Ada lagi? Ada suaranya? Ada. Iya. Zalika Zaidun. Oh, diulang lagi boleh. Iya. Tilka Zainabu. Zalika filun. Tilka naqatun. Zalika mizya'un. Tilka hafilatun. Zalika ustazun. Tilka ustazatun. Iya. Ya, sama ya dengan yang di atas. Ini bedanya adalah kata tunjuknya. Ini untuk menunjukkan yang jauh. Jadi terjemahnya ini itu ya. Itu Zaidun, itu Zainab ya.
Zainab walaupun dia tidak menggunakan tak marbutoh, tapi sudah jelas bahwa Zainab itu nama perempuan. Ya, ada nggak nama Zainab dipakai laki-laki? Nggak ada kan ya? Jadi walaupun dia tidak menggunakan tak marbutoh, tapi karena sudah jelas bahwa Zainab itu nama perempuan, maka kita pakainya tilka atau hadhihi. Nah, zalika filun itu gajah ya. Filun gajah. Ada surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil gajah. Tilka naqatun. Apa naqatun? Jangan-jangan ini punya sayanya ya. Baik-baik aja, Ustadz. Oh, Aman. baik-baik aja. Iya, iya, oke, siap. Bentar, ini harus dicek. Cek sinyal dulu. Oh ya. Nakotun itu unta ya, unta betina. Kalau unta laki-laki, unta jantannya jamalun. Mizya radio hafilatun bus ya. Ustazun sama ustazatun ya itu ustaz guru. Sini ada ya. Ada hison tadi televisiun talibun hirratun sayyaratun talibatun filun naqatun mizyaun hafilatun ustazun dan ustazatun. Iya, ini juga ada keterangannya tentang jarak dekat dan jarak jauh yang tadi kita sudah bahas. Kita kembali lagi ke yang buku yang Durusullughahnya. Itu tadi pengayaan aja dari buku yang lain ya, yang karangannya Ustaz M. Tholib dari Jogja kalau nggak salah. Nah, ini yang hadza. Nah, setelah itu ya kita mengenal yang tadi kata bahasa Arab itu dia memiliki gender laki-laki dan perempuan. Kemudian kita mengenal tentang kata tunjuk yang dekat dan yang jauh, baik untuk laki-laki maupun yang untuk perempuan. Selanjutnya di sini kita belajar juga menggandengkan kata tunjuk itu dengan kata tanya. Ya. Kata tanya yang pertama adalah ma. Ya. Ma itu adalah harful istifham ya li ghairil aqil. Jadi kata tanya untuk menanyakan barang, benda atau apa yang tidak berakal intinya ya. Kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, artinya bukan manusia gitu ya. Jadi kalau pertanyaan maka diterjemahkannya apa gitu ya. Apa ya atau jadi digandengkan dengan kata tunjuk maka jadi apa ini, apa itu. Waktu kecil ada kuis namanya apa ini apa itu ya. Apa ini? Mahadza. Tapi ingat juga kalau yang ditunjuk, yang ditanyakannya adalah berjenis perempuan, jadi mahadhihi. Ya. Kecuali kalau memang belum tahu bahwa itu namanya apa kan? Kan kadang bertanya itu juga bukan dia tidak tahu tapi ada ngetes gitu ya. Ngetes. Baik, ini pertanyaan adalah mahadza, apa itu? Nah, maka jawabannya tadi sama dengan yang di atas. Hadza kitabun atau hadza qalamun, tergantung yang ditunjuknya ya. Di sini mahadza, hadza baitun. Apakah ini apa ini? Ini adalah sebuah rumah ya. Kemudian ada lagi kata tanya yang kedua yaitu a. A, tapi A ini dia setelah digandengkan dengan
kata tunjuknya dilanjutkan juga dengan menyebutkan barangnya, karena A ini dia kata tanya untuk penegasan, ya. Kata tanya untuk penegasan, artinya dia jawabannya ya atau tidak gitu ya. Ya. Ahadza baitun, jadi kita terjemahkannya apakah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Ya. Jawabannya kalau iya berarti na'am. Hadza baitun. Ya. Kalau ternyata di sini bukan rumah, isi gambarnya ahadza baitun, jawabannya misalnya la, hadza masjidun. Berarti kalau jawabannya la, tidak boleh sama dengan pertanyaannya berarti ya. Ya, gitu kalau bahasa Sunda mah, kalau hadza baitun tapi jawabannya la, nah la hadza baitun berarti salah, harusnya la hadza apa gitu, yang harusnya apa, atau misalnya masjid, madrasah dan lain sebagainya. Jadi ada dua kata tanya ini, dua kata tanya. Yang pertama adalah menanyakan barangnya, yang kedua adalah penegasan ya, penegasan. Jadi ya atau tidak. Begitu ma hadza baitun, hadza baitun, na'am hadza baitun. Sekarang bisa dicoba dibaca oleh mana tadi yang sudah tuh, ada Bu Eni, Bu Dini ini sama Bu Eni. Yang paling atas di sini di saya. Bu Dini sedang packing, Bu Eni juga sedang packing. Insya Allah aku berangkat umroh. Berangkat kemana umroh? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sambil nonton, sambil belajar, sambil packing itu pasti. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bu Nok nih, sudah lama juga tidak mendengar Bu Nok. Ada Bu Ete, Bu Fitri. Udah buka mic, Bu Nok. Nah, bangga Bu Nok. Yang ini ya. Yang kedua. Iya, yang ini Bu. Mahadza hadza komisun. Lanjut yang ini. Ahadza sarirun. La hadza kursiyun. Ahadza miftahun. La hadza qalamun. Satu lagi. Mahadza hadza najmun. Iya, barakallahu fiik. Makasih Bu. Ini tadi komisun apa? Baju. Kemeja. Ini spesifik lagi kemeja ya. Hadza komisun. Apa ini? Ini kemeja. Hadza sarirun. Nunjuknya gambar ini ya. Apakah ini tempat tidur? La, tidak atau bukan. Ini Kursi. hadza kursiyun. Hadza miftahun. Apakah ini kunci? Kunci. La, hadza qalam. Bukan Ma hadza, apa ini? ini. Ada Najmun. Ini bintang. Iya, sampai di sini paham ya? Kita mengulang. Kalau ada yang nggak paham langsung saja raise hand boleh. Nah, ini contohnya, silahkan boleh satu orang satu ya, dijawab ya. Dibaca dan dijawab ya. Hadza apa gitu ya. Dari tadi yang belum Bu Ete, kemudian lanjut Bu Fitriani. Bu Ete izin lagi ada tamu. Izin. Oh, saya nggak baca itu ya. Boleh saya. Boleh, mangga. Yang izin tadi. Mangga silakan Bu. Siapa tadi, Bu Fitriani?
Bu Fitri boleh, Bu? Lupa. Mahadza hadza miftahun. Oh, oke. Oh, Bu Eni nih, subhanallah. Lagi sibuk Bu Eni. Apa ini gambar? Mahadza hadza kitabun. Iya, udah cukup 2 ya, 2. Lanjut, yang lain 2 juga, Ibu Mustaqimah, Ibu Hajjah Mustaqimah. Sedang kurang sehat. Oh iya iya. Dari Ciamis. Si Fitriani, mangga. Bu Fitriani, mangga. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sini nih. Yang Ini. oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza qalamun. Lanjut. Ma hadza babun. Iya. Lanjut. Bu Indriani. Hadir? Hadir. Tapi menyimak. Oh iya. Bu Lilis ya. Ada Bu Karimah. Silakan Ibu. Oh, ini juga menyimak juga ya, Bu Lilis. Bu Lilis oke ya, Bu Lilis, mangga. Bu Lilis, mangga Bu Lilis. Ada Bu Lina juga, Bu Lina. Sehat Bu Lina? Alhamdulillah. Mangga Cirina. Ini mana ya? Ya ini Bu. Ya, sekalian mengulang. Silakan dibaca kemudian dijawab. Mahada hada baitun. Ya, terus ini Mahada hada kursiyun. ya. Masih ingat kan artinya ya? Insya Allah. Lanjut tadi pertanyaan yang kata tanya yang menanyakan benda. Sekarang kata tanya penegasan ya, kalimat tanya penegasan. Lanjut Ibu Bu Lilis, Bu Lilis belum ya tadi ya. Bunda Mila, boleh dicoba Bu? Saya Ustaz. Oh ya, silakan Bu. Alhamdulillah. Oh yo. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaza baitun la. Haza masjid. Haza Masjidun. Iya, lanjut nomor 2-nya. Miftahun. Haza miftahun. Ahada, A-nya dibaca. Haza miftahun. Naam. Haza miftahun. Ini miftah gitu Bu. Miftah apa? Kunci. Kolamun. Kolam. Berarti jawabannya bukan naam ya. La haza kolamun. Ya. Alhamdulillah. Ya. Makasih Ustaz. Aduh, senang saya. Alhamdulillah. Lanjut. Yang lainnya Bu Nida. Ini ada Bu Nida nih. Ada lagi Bu Sofwan. Bu Putri. Terima kasih. Pak Sofwan udah buka mic. Oh, Pak Sofwan ya lupa. Terima kasih. Semoga Pak. Ahada komisun. Komisun. Ya, ulangi bacanya Pak. Ahada komisun. Iya. Naam. Hada komisun. Iya, satu lagi. Ahada najmun. Naam. Hada najmun. Iya, sip. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak Sofwan, maaf kiri deh Ibu. Alhamdulillah. Nah, ini sudah kita belajar baca yang gundulnya. Nah, satu lagi yang mungkin tadi sedikit terlewat.
Setelah kata tunjuk, ismul isyarah, itu kata yang ditunjuknya itu berharokat, ketentuannya ya, ketentuannya. Kata yang ditunjuk, ya ada ismul isyarah, ada musyarun ilaih ya. Nah, musyarun ilaihnya atau yang ditunjuknya, ketentuan harokatnya adalah menggunakan dhammah. Ya. Ketentuannya begitu ya. Ketentuannya kalau dulu waktu kecil belajar bahasa Arab itu sama guru saya dibilangnya undang-undangnya begitu ya. Biar gampang, biar diingat gitu maksudnya. Jadi ketentuannya musyarun ilaih ini itu berharokat dhammah ya. Berharokat dhammah. Ya, tergantung nanti nanti ada yang disebut nakiro dan ma'rifah. Nah itu nanti tadi terlewat di awal ya, tapi kita sudah pernah sampaikan dulu ya. Nanti ada yang nakiro dan ada yang ma'rifah. Kalau nakiro dia pakai tanwin, kalau al-ma'rifah tidak pakai tanwin tapi pakai alif lam. Begitu ya. Jadi seperti ini. Ketika tidak ada harokatnya, maka kita baca hadza maktabun. Ya. Tidak mungkin atau tidak boleh kita baca hadza maktabin. Nah, tidak mungkin ya. Apalagi maktaban, karena maktaban itu dia harus pakai alif, pakai tambahan alif di sini kalau maktaban. Sudah kalau ada huruf yang begini ya, ujungnya alif, ya, dia sudah dipastikan jadi tanwin fathah ya, maktaban. Karena di sini kan nggak ada ya, jadi nggak mungkin maktabin, tapi sudah bisa dipastikan secara aturan dia memakai dhammah. Termasuk di sini juga hadza masjidun. Ya. Hadza masjidun. Nggak mungkin masjidan, karena masjidan harus ada alifnya di sini, gitu ya. Kalau masjidan pasti ada alifnya. Masjidin, nah ini mungkin tapi salah. Mungkin masjidin tapi salah. Yang betul adalah masjidun. Karena ada di sini. Hadza qolamun. Ya. Kalau qolaman di akhirnya di gini. Oke. Ma. Hadza sarirun. Nah, kemudian ini kata kalimat tanya. Ma hadza, apakah ini? Hadza kursiyun. Ya. Kalau kursiyan, nah pasti dari sinnya itu ya-nya pasti dikasih alif. Ya. Secara penulisan bisa diidentifikasi gitu ya, bahwa itu harokatnya apa. Ahadza baitun, sama ini juga setelah hadanya ya, setelah ismul isyarahnya, walaupun di depannya ada kata tanya. Beda ketika bacanya ada a dengan kalau tidak dibaca a-nya, maknanya beda. Kalau hadza baitun itu bukan kalimat tanya, tetapi kalau ada a satu huruf gitu ya, hadza baitun, dia jadi kalimat tanya. La hadza masjidun. Ma hadza miftahun. Ya. Itu terkait dengan kata tanya, ada dua, yang untuk menanyakan benda dan juga kata tanya penegasan ya. Nah, lanjut, ada satu kata tanya lagi yaitu man. Ya. Maaf nih agak ngebut. Man, dia adalah harful istifham lil aqil. Dia kata tanya untuk menanyakan yang berakal atau menanyakan orang. Dalam bahasa Inggris itu jadi who ya. Kalau yang tadi what gitu ya. Ya, who ini untuk menanyakan orang. Makanya diterjemahkan jadi siapa ya. Siapa.
Jadi siapa ini? Ya, hadanya tetap ini. Siapa ini? Ya, siapa? Kalau yang ditanyanya man hada, kalau yang ditunjuknya adalah yang perempuan, siapa ini sambil menunjuk ke yang berkerudung misalnya. Berarti man hadhihi, ya, ganti jadi man hadhihi. Ya. Dan jawabannya untuk kata tanya man ini adalah bisa dijawab dengan nama orang itu sendiri, bisa juga dijawab dengan profesinya, ya, profesi ya, misalnya seperti ini dokter gitu ya. Man hadza tabibun. Siapa ini? Ini dokter laki-laki ya. Dokter laki-laki. Bisa juga jawabannya ini apa? Ini menanyakan ini ya. Man hadza dijawabnya waladun. Waladun itu anak-anak tapi dia masih ya anak-anak ya, anak laki-laki ya. Boy, mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu boy, kan bahasa Inggris itu ada boy, ada girl, kemudian ada man, ada woman gitu. Nah, waladun ini adalah boy, jadi anak laki-laki. Kemudian man hadza talibun. Ini siapa? Siapa ini? Ini mahasiswa. Kemudian, nah ini juga dipakai kata tanya a tadi, ahadza waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? La hadza rojulun. Ya, bukan, ini seorang laki-laki dewasa gitu ya. This is a man gitu ya. This is a man. Not boy gitu ya. Kalau rojulun itu laki-laki juga sama, tapi orang dewasa. Kalau waladun ya anak-anak. Ini kata tanya yang ketiga yang kita pelajari malam ini. Ada ma, kemudian a, dan juga man. Man, ya. Man. Man itu siapa? Baik, kita latihannya dicampur nih ya. Dicampur. Ada ma dan man. Silakan dibaca lagi Ibu Sofia, Bu Putri, ya. Mangga, dicoba dibaca ini. Ahlan. Bikam. Hada. Nam. Sofhah Ashirah. Sofhah Ma Ashirah. hada masjidun. Istamir. Lanjut. Man hada tajirun. Iya. Ini Hada kolbun. Apa ini? Hada kalbun. Kalbun sama kolbun beda ya, awas. Ya, ini dok. Dok ya. Kalau kolbun hati ya. Ya, ya. Afwan ya, kaji Cecep. Iya. Ahada kalbun. La hada kitun. Itu ya. Udah cukup. Terima kasih. Syukron. Matur suwun. Ya, di sini ya. Ada man. Nah, man ini tadi kalau ma itu dijawabnya oleh benda atau binatang juga pakainya ma ya, karena dia ghair akil, tidak berakal ya. Ma hadza kitun misalnya ya. Ya, itu pokoknya selain manusia itu menggunakan kata tanyanya ma, apa. Kalau man itu khusus untuk menanyakan orang, itu manusia. Man hadza tajirun. Siapa ini? Ini masih ingat tajirun apa? Pedagang. Pedagang, tajir ya. Hadza kalbun, ini anjing ya.
Kemudian ahadza kalbun, apakah ini anjing? Tidak, ini adalah kucing. Ya. Lanjut Bu Sofia ya. Iya Pak Ustadz. Yang mana? Ya ini Mana? dari sini. Udah selesai packingnya. Bu Sofia belum, Bun. pakai juga. Angkat juga. Masya Allah. Insya Allah doain Pak Pada Ustadz. berangkat kapan ini teh? Rebo subuh pagi. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan. Doain biar selamat, lancar. Insya Allah. Lancar. Nggak ikut tuh Ustadz. Enggak. Nanti insya Allah. Pulang. Mau ikutlah kalau ada kesempatan. Gelombang kedua ya Ustadz. Insya Allah. Mangga Bu Sofia. Hadza himarun. Iya, lanjut. Ahadza himarun. La, hadza hisanun. Lanjut. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Iya. Paham ya artinya ya? Insya Allah. Insya Allah. Yang lain juga insya Allah mudah paham. Jadi ini keledai. Apakah ini keledai? Bukan. Ini apa? Kuda. Wa ma hadza. Nah ini sudah dikenalkan kata wa ya, huruf wa ya. Dan ya. Wa ma hadza. Dan apa ini? Ya. Ini adalah Jamal. Kalau tadi unta betina apa? Seingat nggak? Nakotun. Nakotun ya. Ini kalau Jamalun unta jantan. Ya. Lanjut lagi. Siapa ya yang belum? Sudah semua? Bu ketuanya belum. Oh ya. Duh lupa Bunda Anke. Mangga Bunda Anke. Yang mana Pak Ustadz? Ini. Yang gambar ayam. Ya betul. Yang paling atas. Ya paling atas. Ada dikun. Lanjut. Man hadza mudrosun. Mudarrosun. Dari ini di bawah tasdid ya. Mudarrisun. Mudarrisun. Ulangi Bu. Hadza mudarrisun. Lanjut. Ahadza. Lanjut satu lagi. Ahadza komisun. Ya. Hadza mindilun. Mindilun. Iya, barakallahu fiik. Iya, mahada apakah ini? Ini ayam jagok ya, ayam jantan. Nah, ini ya dipakai untuk menanyakan selain manusia. Ya jawabannya hewan. Kalau man hada mudarrisun. Siapa ini? Ini guru ya. Jadi yang ditanya ini nih, yang lagi nulis. Ya. Kemudian ini ahada komisun, apakah ini kemeja? La hada mindilun. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi sekali lagi yang tadi terkait dengan kata dalam bahasa Arab itu ada gendernya, laki-laki dan perempuan. Kemudian kita belajar juga kata tunjuk. Ada yang dekat, ada yang jauh, kemudian ada juga yang untuk perempuan dan untuk laki-lakinya. Ya, yang dekat itu hadza laki-laki, hadhihi yang untuk perempuannya. Yang jauh zalika untuk yang laki-laki, tilka yang untuk perempuannya. Ya. Nah, kemudian ada kata tanya. Yang pertama kata tanya untuk menanyakan ghair akil yang tidak berakal, ya bisa benda atau hewan. Kemudian ada kata tanya yang untuk menanyakan lil akil atau untuk menanyakan orang, yaitu man ya.
Kalau tadi ma, sekarang man. Ada lagi kata tanya, kalimat tanya untuk penegasan ya. Jawabannya na'am atau la, ya atau tidak. Saya kira itu dulu. Ini ada latihan, mungkin dulu pernah dikerjakan juga. Silahkan untuk latihan bisa dikerjakan yang di halaman 11 ini ya. Kalau yang sudah pernah ini boleh juga sih ini lagi dicoba lagi gitu ya. Disalin dan diberi harokat ya sebagai latihannya. Begitu baik. Kita biasanya kan ada ini ya. Tambah ada yang ditanyakan dulu? Tarjim. Buku tambahannya Ustadz bagaimana itu? Oh, itu ini aja nanti pengayaan nanti karena dia apa namanya? Susunan di bukunya juga tidak sama dengan yang di Rasulullah. Nanti biar itu mah ini aja tambahan dari saya nanti ini kan. Jadi sesekali dibaca PDF. Tapi kalau nanti yang mau berminat mau beli sendiri mangga nanti saya sampaikan ininya apa judul bukunya nanti saya di grup. Baik, terima kasih. Sekarang tarjim ya. Cuman ininya apa namanya susunannya berbeda dengan yang kita pelajari di Durusul Lughah Arabiyah. Enak mana menurut antum? Masing-masing ada kekurangan dan kelebihan sih. Ustadz mau bertanya. Mangga Bu. Ustadz, kalau tadi kan untuk nama perempuan harokat terakhirnya kan di dumah ya Ustadz. Terus untuk Hindun itu di dumah tanwin ya Ustadz. Oh Hindun ya. Oh iya ada Hindun dia pakai tanwin ya betul. Iya. Ya berarti ada juga ya yang kecualian ya Ustadz ya. Ya ada Hindun pakai domatain ya betul. Ya. Tapi dia tidak bisa jadi Hindan atau Hindin ya kalau dia apa namanya posisinya misalnya menjadi apa objek gitu ya maf'ul atau menjadi idofah apa mudhof ilaih dia mabni ya ya. Mabni. Terus itu khusus untuk nama Arab ya, kalau misalnya nama Indonesia mah enggak di Duma gitu kan? Ya sesuai dengan namanya karena nama orang itu untuk beberapa apalagi yang diarabkan yaitu mabni tidak berubah. Kayak Cecep itu kan apa Cecep pun nggak bisa Cecep aja gitu. Dan iya. Mila mau tanya tuh. Oh ya, mangga Bunda Mila. Ya Ustadz, saya mau tanya yang mengenai harokat doma. Itu harokat doma itu yang selalu berakhiran un. Iya, harokat doma itu yang kan kita mengenal harokat itu ada fathah, doma, kasroh ya. Kalau urutannya a i u ya, a i u ya. Ada fathah, ada kasroh, ada doma. Yang doma itu bunyinya pasti u. Nah, ya, cuma nanti ada domatain, ada fathatain, ada kasratain kan. Kalau dia domatain berarti un. Kalau doma aja gitu. Misalkan kan tadi ada baitun, bisa baitan, bisa baitin. Atau al-baitu, al-baita, al-baiti gitu ya. Kan hanya vokal di dalam bahasa Arab kan cuma 3 ya. A, I, U ya. Ya vokal itu kaitannya dengan vokal juga ya. Doma, kasroh sama fathah itu adalah vokal ya. Vokalnya. Fathah berarti A. Iya. Fathah. Kalau kasroh I. Iya. Doma U. Ya. Jadi kalau di dalam ilmu tajwid ada fathah itu fathul fammi fathan tamman gitu ya. Membuka mulut dengan belum sampai ke sana Ustaz. Ada lagi kalau dhamma itu dhammus syafatain dhamman muhkaman. Jadi dhamma itu adalah memonyongkan mulut gitu ya. Makanya kalau mungkin ada yang belajar tahsin itu a'udzu. Jadi kalau kita baca Quran itu kalau ada dhammah itu mulutnya dimonyongkan kalau a'udzu billahi. Nah, kalau kasrah
khafdus safatas sufla gitu ya kalau tidak salah. Dia menurunkan bibir bawah ini. Bukan bukan i gitu. Kan ada yang bismillah gitu. Bismillah gitu. Ada bismillah. Saya Yang kemarin benar yang mana Ustaz? Bismillahi. ya, yang benar yang a i u gitu ya vokal. A, I, U. Tidak Bukan dimiringkan i u hurufnya. gitu. Oh, oke. Ya, Baru saya kemarin belajar waktu, Ustaz. Jadi waktu di berarti fathah A, kasroh I sama doma U itu berarti itu dasarnya ya. iya betul Dasarnya ya. betul Oh, oke, gitu. untuk itu dulu Ustaz saya tanya. Nanti Ya, yang panjang-panjang saya mangga. bingung. Betul. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya begitu ya. Untuk ya itu dasarnya memang begitu, dasar dari pelajaran membaca Arab kan itu ya. Karena huruf-huruf yang ada itu kalau mati, kalau tidak berharokat dia berdiri masing-masing. Yang sekarang ada ini baru itu, ada apa namanya? Ada viral tuh lagu baru Alifun Ba gitu. Gimana tuh lagunya tuh? Ada Alifun Ba, Baun, Taun, Saun, Khoun gitu kan. Haun, Khoun, Zal, Za, Zal, Zai, ya, Ro. Kalau Sa itu kan Sin, Shin. Nah, dia dikasih fathah, kasroh dan dhammah itu supaya ada vokalnya juga. Kalau Shin dikasih fathah jadi Shin jadi Sha gitu. Jadi Sha, Shi, Shu. Iya. Cukup dulu atau mau lanjut, Bunda? Gak apa-apa, cukup dulu. Pekan Iya. depan mungkin kita mulai tarjim lagi. Suratnya Betul. masih yang kemarin? Kemarin tuh kita surat apa ya? Juz Amma ya? Al-Qamar ya? Lupa saya. Al-Qamar. Mungkin lupa. Nanti saya lihat catatannya dulu. Saya juga lupa. Ya, untuk malam ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Untuk terjemahnya sebetulnya ada satu buku yaitu I'rabul Quran namanya. I'rabul Quran nanti sih kita bisa pakai untuk yang terjemahnya menggunakan itu. Jadi sekaligus insya Allah nanti saya lagi cari yang e-booknya ya. E-booknya nanti biar bisa di-share. Itu untuk pertemuan malam ini saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat ya, istiqomah dalam belajar ya. Dan kita digolongkan pada orang-orang yang senantiasa haus terhadap ilmu. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur sehat Ustaz. Amin ya Rabb. Yang mau berangkat hari Rabu mudah-mudahan lancar. وجب الشكر علينا ما دعا لله